Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas terkait isu strategis penyelenggaraan program PPG. Nah, ini adalah hasil rapat kerja Forkom pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia di Surakarta 29 Januari kemarin ya. Ini adalah terkait tentang mekanisme skema PPG untuk tahun 2022. Ya. Nah, ini adalah yang penting, ini adalah skema penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini konteksnya adalah bersangkutan dengan Merdeka Belajar gini ya. Ini adalah yang sedang digaungkan oleh Kemendikbud terkait yang namanya Merdeka Belajar. Jadi, sama seperti sebelumnya gitu ya. Ini kita akan membahas tentang orientasi guru masa depan ya. Konsep guru masa depan itu adalah seorang guru itu dapat menemukan yang namanya identifikasi masalah, analisis akar permasalahan, menemukan solusi, kemudian memberikan aksi dan melihat refleksi dan tidak lanjut gitu ya. Nah, ini adalah belajar mandiri, self-regulated learning gitu ya. Nah, di sini dipecah menjadi sebuah konsep yang akan ada di dalam PPG dalam jabatan 2022 ini. Ya. Jadi ini ada dimulai dari yang namanya identifikasi masalah ya. Teman-teman di sini ada analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, dan HOTS selama 5 SKS. Nah, skema penyelenggaraan PPG ini adalah akan membahas apa yang akan teman-teman pelajari nanti ketika di dalam PPG ketika mengikuti PPG dalam jabatan di tahun ini. Di sini ada identifikasi masalah, ini adalah transformatif kompetensi, kemudian ada reflective mindset gitu ya, kemudian creative new value. Nah, ini akan menciptakan seseorang guru yang bisa yang namanya mengidentifikasikan masalah gitu ya. Menemukan permasalahan apa? Kenapa? Karena di setiap sekolah itu punya identifikasi masalah yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga apa? Nanti akan menemukan cara yang efektif untuk membuat desain pembelajaran yang berbasis inovatif gitu ya. Nah, alur yang pertama adalah analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, dan HOTS, high order thinking skill ya. Ini dimulai dari lingkaran circle yang ini, identifikasi masalah, kemudian analisis akar masalah, menemukan solusi, membuat aksi, dan melihat yang namanya refleksi dan tidak lanjut gitu ya. Ini adalah di bagian yang ini. Kemudian yang di bagian yang kedua ada circle yang kedua, ini adalah creative new value, ini language skill ya. Ini adalah yang pertama adalah sama desain pembelajaran inovatif. Nah, desain pembelajaran inovatif ini bisa menggunakan yang namanya PBL, Problem Based Learning, sama PJBL ya, Project Based Learning. Nah, kedua model pembelajaran ini mengarahkan siswa berpikir dengan cara yang berbeda ya. PBL ini memaksa siswa untuk berpikir secara kritis untuk memecahkan masalah yang ada. Sedangkan PBJL menuntut siswa untuk menciptakan sesuatu project. Ini sama di bagian ini, semua tindakannya itu diawali dengan circle ini ya, identifikasi. Nah, kenapa diperlukan gini? Karena setiap sekolah itu punya permasalahan yang berbeda-beda dan untuk penyelesaian di sekolah masing-masing itu berbeda gitu ya. Tingkat kecocokan apakah sekolah ini akan menggunakan pembelajaran inovatif berbasis PBL atau PJBL atau yang lainnya, metode pembelajaran yang ini berbeda-beda gitu ya. Kemudian ini circle yang berikutnya adalah praktik pembelajaran inovatif. Nah, setelah menentukan ini, desain pembelajarannya, ini nanti akan menggunakan praktik pembelajaran inovatif. Nah, di sini ada yang namanya IT, ICT, dan literasi gitu ya. Nah, di sini teman-teman itu membuat suatu pembelajaran yang inovatif itu berbasis IT biasanya ya. Pembelajaran yang inovatif itu biasanya juga pembelajaran yang menarik gitu ya, menggunakan bahan-bahan media interaktif yang membuat siswa itu jauh lebih merasa menyenangkan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa poin yang digarisbawahi gitu ya. Ini adalah bagian-bagian yang teman-teman harus perhatikan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan beberapa pola-pola yang dibuat untuk PPG ini. Nah, setelah semua selesai teman-teman pahami di bagian skema ini, baru nanti akan mengadakan yang namanya UKM PPG berupa UKIN dan UP ya, uji kinerja dan uji pengetahuan. Setelah teman-teman menyelesaikan semua pembelajaran ini,
Ini nanti akan dibantu oleh teman-teman dari dosen dan guru pamong ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan banyak pembelajaran dan materi untuk persiapan untuk yang namanya UKIN dan UP. Kemudian arah kebijakan desain PPG dalam jabatan tahun 2022 gitu ya. Jadi ini adalah kelanjutan sebenarnya dari PPG-PPG yang di tahun sebelumnya gitu ya. Ini ada beberapa identifikasi masalah dan penyelesaiannya gitu ya. Apa saja yang menjadi penyebab masalah yang sudah diidentifikasi, menentukan penyebab masalah yang paling mendekati konteks. Nah, sebenarnya ini adalah strategi baru yang akan digunakan untuk arah kebijakan di PPG tahun 2022 ini ya, untuk PPG DC. Nah, kalau kemarin ini karena mungkin dilakukan secara daring, mungkin terdapat beberapa kelemahan, yaitu penyerapan materi yang kurang baik sehingga tingkat kelulusannya kemarin di angkatan 1 dan 2 dan 3 itu agak kecil gitu ya. Di angkatan keempat kemarin cukup besar. Mungkin ini adalah arah kebijakan dan penentuan evaluasi untuk kegiatan yang ada pada di UKM PPG yang ada pada PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Nah, di arah kebijakan desain PPG dalam jabatan 2022 ini, strategi implementasi ini dapat meliputi pembuatan perangkat ajar ya. Ini adalah pembuatan perangkat ajar atau hal lainnya yang relevan terhadap pemecahan masalah yang telah diidentifikasikan pada langkah 2 serta relevan terhadap pilihan solusi pada langkah 4 gitu ya. Jadi nanti ini adalah hal yang harus teman-teman tentukan atau buat untuk namanya di PPG DJ dalam jabatan tahun 2022 gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus membuat sebuah yang namanya RTL, di mana berdasarkan feedback yang diberikan dosen, instruktur, dan guru pamong, peserta PPG dalam jabatan membuat rencana tindak lanjut atau lesson learned dan menyerahkannya kepada dosen atau instruktur dan guru pamong. Ya, jadi nanti teman-teman itu didampingi oleh dosen, ya, instruktur, dan guru pamong di sini. Nah, di poin sini ada eksplorasi penyebab masalah. Apa-apa saja yang menjadi penyebab masalah yang sudah diidentifikasi. Jadi teman-teman nanti disuruh membuat sebuah konsep untuk yang namanya apakah itu perangkat ajar atau apapun yang berbasis masalah gitu ya. Jadi teman-teman itu adalah membuat sebuah RTL dalam penyelesaian masalah gitu ya. Jadi teman-teman harus membuat ini, kemudian menentukan penyebab permasalahannya, mencari solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, pembuatan rencana evaluasi, pelaksanaan rencana aksi, dan refleksi komprehensif gitu ya. Nah, refleksi komprehensif ini nanti dipaparkan, kemudian baru nanti membuat yang namanya RTL. Rencana kuota PPG 2022, jenis PPG untuk teman-teman yang dalam jabatan TMT sampai dengan Desember 2015. Ini ya. Rencana pelaksanaan adalah kurang lebih 3 bulan. Nah, kemudian kuotanya adalah 40.000. Berarti ini dipecah menjadi 2 angkatan ya. Jumlah calon peserta yang ditargetkan itu adalah 1.138.373. Kemudian dalam jabatan untuk TMT mulai dari 2016 itu pelaksanaannya berarti lebih lama ya di sini ya. Ini adalah selama 1 semester. Kuotanya 36.000. Kemudian jumlah calon pesertanya dalam 428.765. Kemudian ada prajabatan model baru ya. Ini khusus untuk yang prajab ya. Berarti khusus guru lulusan teman-teman yang belum menjadi guru ya. Ini adalah harus selama 2 semester. Total pesertanya dalam 40.000 kuotanya. Kemudian jumlah calon pesertanya itu adalah 45.590 gitu ya. Ini belum update data tahun 2022. Berarti ini masih menggunakan data tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi ini adalah rencana kuota PPG untuk tahun 2022 gitu ya. Jadi cukup banyak untuk PPG DJ, baik bagi teman-teman yang TMT-nya Desember 2015 atau TMT-nya mulai dari 2016.